Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah horor dari Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum subscribe. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke rumah Menir. Kisah kelam di rumah Sang Menir. Di pinggiran kota yang ramai oleh hiruk-pikuk aktivitas warganya, terdapat sebuah kafe yang selalu disinggahi para pemuda. Ada yang datang ke situ untuk sekedar menikmati menu yang disajikan, namun ada juga yang menyegarkan pikiran setelah diperbudak rutinitas harian. Di salah satu sudut ruangan, tampak Yuda, Bastian, dan Agung sudah menempati meja yang menghadap langsung ke arah jalan. Seuntai senyuman terlukis di wajah Yuda yang puas dengan engagement pada setiap konten di channel miliknya. Tentu saja itu akan meningkatkan keuntungan yang didapat. Video kita tentang penelusuran pemakaman angker tempo hari, jumlah penayangan sama likes-nya semakin bertambah nih guys, kata Yuda dengan wajah semeringah. Mantap, semakin banyak yang nonton sama kasih likes, semakin besar kemungkinan subscriber kita bertambah. Kali aja bisa cepet tembus 1 juta subscriber, saut Bastian penuh semangat. Wah, rada berat itu. Kita udah bisa dapat 300.000 subscriber aja udah bagus. Agung mencoba realistis. Gak ada yang gak mungkin. Kalau kita lebih berani atau lebih nyeleneh sedikit, bisa aja kita tembus 1 juta cepat. Masalahnya, lu pada berani nggak kalau next kita bikin konten horor yang agak berbeda lah daripada yang udah-udah? Celetuk Yuda. Kalau gue sih berani-berani aja, yang penting kan ada cuannya. Ya nggak tahu sih kalau bapak yang satu itu tuh, balas Bastian sembari melirik Agung. Tar dulu, maksudnya berbeda dari yang udah-udah itu kayak gimana ya? Kalau cuma penelusuran ke tempat-tempat angker aja sih gue berani. Lagi pula kan dari awal kita bikin konten kan konsepnya emang selalu begitu. Agung balas melirik Bastian dan Yuda. Kali ini Bastian melemparkan pandangannya ke arah Yuda selaku orang yang selalu memiliki ide cemerlang dalam menghasilkan konten. Yuda pun menerangkan maksud dari ucapannya barusan. Tapi tempat yang kita kunjungin itu, tingkat keseramannya itu masih biasa-biasa aja bro. Kalau memang mau meningkatkan engagement lebih dari yang biasa kita dapat, berarti kita harus berani ambil resiko. Oh, emangnya yang udah-udah nggak ada resikonya? Waktu kita penelusuran di bekas pabrik benang, kita itu sampai dikejar-kejar sama ODGJ loh. Terus waktu penelusuran ke perkampungan di kaki bukit, kita malah disangka maling sama warga setempat. Kurang beresiko apa coba? Protes Agung. Itu mah nggak seberapa. Pokoknya begini aja. Lusa kita ketemu di tempat biasa. Jangan lupa bawa peralatan, soalnya kita bakal langsung ambil video. Udah, gue ada perlu nih sama teman gue dulu ya. Jelas Yuda sambil meraih jaket kulitnya. Yuda memberikan sejumlah uang kepada Bastian untuk membayar makanan dan minuman yang sudah dipesan. Setelah itu, ia pun pamit pada kedua temannya. Tinggallah kini Bastian dan Agung yang sepertinya masih betah berlama-lama di kafe tersebut. Gue masih belum paham deh maksud omongan si Yuda barusan, kata Agung seraya menyulut rokok putihnya. Udah gak usah terlalu dipikirin, biarin aja dia mau mencari ide yang sesuai sama maunya. Tugas kita itu ngikutin perintahnya doang. Bastian menanggapinya dengan enteng. Iya sih, yaudah deh, biar aja dia sendiri yang pusing mikirin konsep. Yang penting kita tetap dapat bagian. Serga Agung sembari tertawa. Singkat kata, keduanya pun terlibat dalam percakapan yang tidak terlalu serius. Setelah 2 batang rokok habis dilumat bara, barulah Agung dan Bastian pergi meninggalkan tempat itu.
Di sebuah beranda rumah yang bernuansa asri dan rindang, seorang pria muda tampak terdiam di sofa. Wajahnya terlihat sangat kaku, seolah tengah bergumul dengan hal yang cukup serius. Lelaki itu memang sedang mempertimbangkan tawaran dari Yuda yang mengajaknya bergabung ke dalam proyek ambisiusnya. Tak tanggung-tanggung, kali ini Yuda mengusulkan sebuah rumah peninggalan Belanda yang jarang sekali diketahui para konten kreator horor. Kebetulan Johan tahu benar sejarah rumah tersebut dari mendiang kakeknya. Gimana bro? Bisa nggak? Tanya Yuda. Kalau konten gue gini-gini aja, gue khawatir nih subscriber gue jadi merasa bosan. Maka dari itu gue perlu bikin perubahan. Rencananya nanti gue mau nampilin lu nih sebagai narasumber. Ya biar sedikit berbeda gitulah. Imbunya lagi, pemuda itu membisu sambil menatap ke arah langit-langit. Ia benar-benar dibuat bingung oleh tawaran tadi saking seriusnya. Ia bahkan sampai lupa jika kopi hitamnya sudah dingin. Gue sebenernya pengen, tapi gue takut bentrok sama gawean gue, ucap orang itu. Johan, kan kita bergeraknya pas malam. Lagi pula, lu itu cuma jadi narasumber doang. Soal bayaran aman deh, balas Yuda berusaha meyakinkan temannya itu. Pria yang dipanggil Johan itu kembali terdiam. Setelah matang menimbang, ia pun sepakat dengan tawaran tadi. Oke deh, kalau cuma jadi narasumber aja, gue usahain bisa. Tapi ingat ya, penelusuran kita cuma di luar bangunan itu aja. Gue bakalan nolak kalau harus masuk ke rumahnya. Johan menyanggupi. Oke, tenang aja. Kita cuma main-main di luar bangunan aja kok, timpal Yuda. Pembahasan itu pun akhirnya menemui kata sepakat. Johan mau bergabung bersama tim penelusuran. Demikian pula Yuda yang menyetujui permintaan Johan. Emang latar belakang rumah Belanda itu kayak gimana sih? Apa pernah ada kisah kelam yang terjadi di sana? Ya kasih bocoran dikit dong, ujar Yuda penasaran. Johan menyeruput kopi di cangkirnya 1 hingga 2 tegukan. Sejurus kemudian ia pun mencari posisi ternyaman di sofa yang didudukinya. Setelah itu ia mulai bercerita. Jadi ceritanya itu terjadi di masa-masa setelah kemerdekaan. Kalau lu baca sejarah, selepas kita merdeka kan sempat terjadi kekacauan tuh di beberapa kota. Kekacauan itulah yang jadi malapetaka buat para penghuni rumah tersebut. Jelas Johan. Kali ini Yuda tampak serius menyimak cerita yang dituturkan oleh Johan. Dia memang sempat mendengar perihal kekacauan yang dimaksud oleh Johan. Hanya saja ia tidak terlalu detail tahu kejadiannya seperti apa dan disebabkan oleh apa. Warga pribumi yang sekian lama menderita oleh penjajah saat itu mulai melampiaskan amarah dan juga dendamnya pada orang-orang Belanda yang masih bertahan di sini. Sweeping, pembantaian dilakukan secara membabi buta. Gak cuma orang Belanda, mereka yang keturunan Belanda juga kena dampaknya. Malah perempuan-perempuan pribumi yang menikah dengan lelaki Belanda juga kena. Selain itu, pribumi yang diduga pro Belanda atau pernah bekerja untuk Belanda ikut-ikutan jadi korban. Gua gak perlu jelasin lah ya. Yang pasti lu tau lah siapa-siapa aja mereka. Kalau penasaran nanti lu juga bisa tahu sendiri di internet. Oke, gue paham maksud lo. Lanjut, saut Yuda. Nah, dulu rumah itu ditempati sama orang Belanda yang non tentara. Gue gak tahu namanya sih. Tapi kalau kata almarhum kakek gue sih, orang Belanda ini biasa dipanggil Menir. Dia itu menikah dengan seorang perempuan pribumi atau biasa disebut Nyai. Mereka itu gak punya anak. Nah, belakangan diketahuin tuh, ternyata si Menir ini sudah punya istri di Belanda. Lanjut Johan. Walah, berarti si Nyai ini semacam gundik dong. Celetuk Yuda. Betul. Dia itu cuma dijadiin istri simpenan doang selama si Menir masih tinggal dan bertugas di Indonesia. Jelas Johan. Tak lama kemudian Johan pun melanjutkan kembali ceritanya. Dan ketika kekacauan itu mulai melebar kemana-mana, akhirnya para perusuh pun berhasil menyambangi rumah si Menir. Satu persatu membantu tukang kebun si Menir dihabisi secara keji. Nasib si Nyai pun tak kalah nahas. Dia diruda paksa beramai-ramai sebelum akhirnya dibakar dalam keadaan tidak sadar. Lalu si Menir itu diseret keluar rumah dengan tangan terikat ke belakang sebelum benar-benar dihabisi. Bule itu terlebih dahulu dihajar oleh massa yang telah disusupi kesumat. Si Menir itu sempat mohon-mohon supaya nggak dibunuh. Dia ngaku jika dirinya itu bukanlah tentara, melainkan hanya pegawai di birokrasi pemerintahan Belanda saja. Tapi amarah massa tidak semudah itu dipadamkan oleh satu alasan. Si Menir tadi akhirnya disembelih, lalu jasadnya dikubur di sekitaran rumahnya. Johan mengakhiri penuturannya.
Dan denger cerita lu barusan aja gue malah jadi merinding duluan nih, ujar Yuda sembari menggosok bulu-bulu halus di lengannya yang meremang. Dan lu tahu kenapa gue gak pernah mau terima tawaran untuk melakukan penelusuran di dalam rumah itu? Alasannya adalah karena aura negatif di tempat itu benar-benar kuat. Itu lantaran arwah si Menir masih penasaran dan dendam gara-gara kematiannya. Nah, terus nanti kita gimana dong pas lagi penelusuran ke sana? Yuda tampak kebingungan. Kalau cuma di luar rumah, energi negatifnya nggak terlalu kuat. Kalaupun sampai ada penampakan, paling-paling cuma makhluk astral yang menghuni halaman luar aja. Tapi kalau udah masuk ke dalam rumah, udah beda lagi ceritanya. Pokoknya gua nggak bakal nyaranin buat masuk ke dalam rumah si Menir. Titik. Tegas Johan sambil mengangkat kedua tangannya. Yuda mengangguk, meski sebenarnya dia kurang setuju jika hajatan nanti harus terjegal gara-gara Johan menolak masuk ke dalam rumah. Namun ia tetap bersikeras jika kontennya nanti harus berbeda dengan yang sebelumnya. Yuda rela melakukan apapun juga demi mendapatkan jumlah viewers dan like yang banyak sekali. Ia sudah tidak lagi mempedulikan resiko yang akan diterima selama keuntungan yang didapat sesuai dengan kerja kerasnya. Tak terasa, hari yang telah ditentukan pun tiba. Malam beranjak larut. Meski demikian, jumlah pengendara yang berlalu lalang belum juga surut. Mobil yang ditumpangi Yuda, Agung, dan Bastian menepi di sisi jalan. Tidak jauh dari situ, tampak Johan sedang berlari-lari kecil menghampiri kendaraan tersebut. Yuda segera membuka kaca jendela begitu Johan sampai di sebelah mobilnya. "Udah lama nunggunya, bro?" tanya Yuda. "Enggak, baru 5 menit doang sih," balas Johan. "Ayo deh buruan naik, tasnya di pangku aja ya." Maklum, bagasi udah full sama barang-barang, perintah Yuda. Johan lantas masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama, kendaraan itu pun mulai bergerak menuju satu tempat yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Setengah jam sudah mereka lalui di atas aspal batas kota. Tak ada hambatan, bahkan jalanan yang tadi sempat ramai sekarang jumlah pengendaranya mulai berkurang. Semakin jauh mobil tersebut mengaspal, semakin sunyi pula suasana yang didapat. Kini tak ada pengendara lain yang dijumpai kecuali tiang-tiang lampu penerangan yang berjejer di sepanjang jalan. Ini beneran jalurnya kan? Gue ngerinya salah jalan nih. Soalnya dari tadi kita nggak lihat ada kendaraan lain yang lewat nih, ucap Yuda yang tetap fokus mengendalikan setir di genggamannya. "Tenang aja, di sini emang jalanannya sepi. Udah, ikutin aja jalurnya. Sebentar lagi kita sampai kok," Johan menanggapi. 10 menit kemudian, tibalah keempat orang tadi di lokasi yang dituju, satu tempat yang tak lagi terjamah penerangan di sekelilingnya. Cuma ada kegelapan. Johan dan Agung segera keluar dari mobil untuk membuka gerbang besi. Cukup sulit juga mereka mendorong gerbang tersebut lantaran roda-rodanya sudah berkarat dan agak macet. Setelah berhasil, mobil pun mulai memasuki pekarangan yang cukup luas juga dipenuhi rumput liar. Agung bergegas menuju mobil untuk membuka bagasi dan menurunkan peralatan. Johan yang baru saja akan menghampiri Yuda tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Dari arah belakang, pemuda itu mendengar sesuatu yang terseret di atas sana. Johan menoleh ke sumber suara tersebut untuk mencari tahu suara apa itu. Ia tercengang begitu melihat sesosok wanita parubaya tengah mengesot di sisi gerbang. Sosok tadi tampak mengenakan kebaya dan sarung yang sudah koyak. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka bacokan. Aroma anyir pun menyebar dari tiap-tiap luka yang menganga. Kondisinya sangat menyedihkan, di mana di sebelah kakinya terlihat patah. Johan sadar jika itu bukanlah manusia, sehingga ia berusaha untuk menjaga jarak. Sosok tersebut mendongakkan wajahnya yang dibubuhi luka, lalu memandangi Johan. Ia mendesis sembari menggerak-gerakkan kepalanya ke arah gerbang. Sosok tadi pun mengayun-ayunkan telunjuknya seolah menyuruh Johan untuk nyadari tempat itu. Johan paham maksudnya, namun ia terlanjur menyanggupi tawaran dari Yuda. Akhirnya Johan harus mengabaikan peringatan sosok tersebut.
Di saat yang bersamaan, muncul pula bayangan putih yang berkelebatan dari balik pepohonan. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh para penghuni yang berasal dari alam lain. Beruntung, Yuda dan kedua kawannya tidak bisa melihat wujud yang tak kasat mata. Berbeda dengan Johan, interaksinya dengan entitas yang berasal dari dimensi lain sudah terjadi sejak dirinya masih kecil. Agung, Tian, cepat pasang stabilizer di handphone kalian ya. Senter jangan lupa dikeluarin. Perintah Yuda. Agung juga Bastian lantas segera mengeluarkan barang-barang yang barusan disebutkan Yuda dengan cekatan. Keduanya memasang stabilizer pada gawai mereka masing-masing. Sejurus kemudian, Yuda pun memberikan clip-on wireless kepada Johan. Bro, lu pegang nih. Nanti tepat jam 12 kita mulai syuting ya. Johan menerima benda tersebut. Lalu ia sematkan di balik kerah bajunya. Sebelum penelusuran dilakukan, mereka sama-sama berkumpul untuk berdoa terlebih dahulu. Selang beberapa saat kemudian, penelusuran pun dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal. Johan tampil sebagai narasumber yang mengisahkan latar belakang rumah peninggalan Belanda tersebut. Syuting berlangsung di sekitaran rumah yang konon dulu dihuni oleh menir beserta gundiknya. Udara dingin menyatu dengan gelap yang pekat. Tak ada suara serangga, malah membuat malam semakin terasa sunyi mencekam. Yuda, Agung dan Bastian bisa merasakan sensasi merinding yang hebat begitu menyusuri setiap sudut talapan rumah. Bayangan batang-batang pohon tampak seperti sosok-sosok penguasa kegelapan yang mengintai setiap pergerakan. Malam itu benar-benar meruntuhkan sebagian nyali para pemuda tersebut. Andai tidak dituntut untuk bersikap profesional, mungkin sudah sejak tadi mereka meninggalkan lokasi tersebut. Hampir 1 jam berlalu. Penelusuran di sekitar halaman rumah menir pun usai. Begitu juga dengan Johan yang sudah memaparkan kisah di masa lalu rumah tersebut. Segala hal diterangkan secara detail, mulai dari pergolakan masa yang terjadi hingga penyebab rumah itu jadi terbengkalai puluhan tahun lamanya. Yuda tampak puas dan senang dengan etos kerja Johan yang dirasanya cukup profesional. Acara penelusuran dianggap telah selesai. Yuda selaku tim leader kemudian memanggil Agung dan Bastian. Guys, kita masih punya waktu di sini. Sekarang tolong ambilin kamera GoPro gue dong di mobil. Setelah ini kita jajal nih penelusuran ke dalam rumah, ucap Yuda. Mendengar perkataan itu jelas membuat Johan terkejut dan marah kepada Yuda. Tentu saja itu di luar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Maksud lu apaan, Yud? Ingat ya, lu udah bilang kalau kita cuma melakukan penelusuran di luar aja, tegur Johan. Tenang bro, tenang. Biar gue jelasin dulu ya, saut Yuda berusaha menenangkan Johan. Yuda meminta kepada Johan untuk menahan diri dan membiarkan dirinya memberi penjelasan. Setelah Johan tak lagi berkomentar, barulah Yuda melanjutkan kalimatnya. Begini maksud gue bro, kita itu kan udah mempersiapkan semuanya sematang mungkin. Kita juga udah jauh-jauh loh datang kemari. Ya gue pikir kalau cuma melakukan penelusuran di luar rumah, rasanya waktu yang tersisa jadi sia-sia deh. Sedangkan kalau kita penelusuran di dalam rumah, gue yakin dan gue jamin kalau itu bisa ningkatin lagi engagement di konten yang bakal kita tayangin. Johan yang awalnya sudah merasa agak tenang, kini kembali terpantik lagi emosinya. Lu udah gila ya? Hah? Lu gak tahu bahaya apa yang bakal ngancem lu di dalam sana? Ingat, keselamatan jauh lebih berharga ketimbang apapun. Johan kembali mengingatkan. Santai bro, gak usah lebay dong kayak gitu. Itu kan cuma rumah kosong peninggalan Belanda doang. Gue jamin deh, kalau konten yang sekarang itu bisa berbeda, dan cuan yang didapat juga pasti lebih banyak dong. Alah, persetan sama cuan. Gue baru sadar kalau ternyata yang ada di dalam otak lu cuma uang doang. Gini aja, kalau lu masih nekat masuk ke dalam sana, lebih baik gue cabut sekarang juga. Johan bergertak. Oh, jadi ceritanya lu mau ngancem gue. Denger ya, kalau lu mau pulang silakan. Proyek ini cuma buat laki pemberani dan bukan untuk orang bermental tempe kayak lo. Banci. Hardik Yuda dengan nada tinggi. Johan hampir saja menyarangkan tinju ke wajah Yuda. Satu kata terakhir yang terucap dari mulut Yuda tadi benar-benar membuatnya kalap. Jika saja Agung dan Bastian tidak berusaha menahannya, mungkin sudah terjadi adu jotos antara kedua pria tersebut. Kalau sampai pergi, ingat,
Lu gak bakal nerima bayaran apapun dari gua. Yuda balik mengancam. Johan menatap Yuda sembari tersenyum sinis. Ia pun menepis tangan Agung dan juga Bastian yang sedari tadi berusaha menanya. Dengan langkah tenang, Johan mencoba menghampiri Yuda lalu berkata, lu denger ya? Gue itu bukan pengangguran. Kalau mau, lu ambil bayaran gue. Gue masih sayang sama nyawa gue. Balas Johan. Lelaki itu pun segera berbalik badan, lalu pergi seorang diri meninggalkan tim penelusuran tersebut dari arah belakang. Yuda tak henti-hentinya meneriaki Johan dengan kata-kata kasar. Johan tetap melangkah melewati pintu gerbang. Ia sudah tak menghiraukan lagi umpatan yang terus-menerus terlontar dari mulut Yuda. Tiba-tiba saja Johan melihat perempuan parubaya yang ia jumpai kala baru tiba di tempat itu. Sosok tadi tampak mengesot di atas tanah mendekati dirinya. Johan memperlambat lajunya, namun ia sengaja tidak ingin melihat ke arah makhluk astral tersebut. Mereka semua akan mati. Menir sudah menanti. Menir sudah menanti, ucap sosok tadi dengan suara lirik. Menir sudah menanti. Lanjutnya lagi. Johan mengerti arti ucapan dari sosok astral itu, namun ia sudah bulat hati untuk tidak lagi memperdulikan keselamatan Yuda beserta timnya seumur hidup. Belum pernah ada orang yang berani mengejeknya dengan sebutan banci. Hinaan itulah yang membuatnya bersumpah untuk tidak akan pernah memaafkan Yuda. Baru saja Johan akan meneruskan langkahnya, mendadak matanya melihat sosok-sosok astral lain bermunculan dari balik pepohonan yang ada di sekitaran. Meski didominasi kegelapan, namun mata seorang indigo seperti Johan bisa dengan jelas mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk itu. Ada wujud pocong yang melayang-layang, ada juga kuntilanak yang bertengger di dahan pohon. Sisanya adalah arwah-arwah penasaran yang puluhan tahun lalu pernah dihabisi secara bengis oleh masa. Mereka akan mati. Menir sudah menanti, ucap makhluk-makhluk itu secara bersautan. Meski sudah terbiasa dengan keberadaan hantu dan sejenisnya, namun Johan tetap bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Tak ingin berlama-lama, ia pun segera mempercepat ayunan langkahnya. Menir sudah menanti, ujar pria tua yang pada batang lehernya terdapat luka menganga akibat gorokan. Pria itu terkekeh sambil terus memandangi Johan yang parasnya semakin pias ketakutan. Tak berselang lama, wujud pria tadi menghilang menjadi kepulan asap lalu berangsur lenyap di dalam gelap. Johan berjalan menembus kegelapan dengan wajah tertunduk. Dia yakin puluhan sosok menyeramkan tersebut hanya ingin menampakkan wujud saja dan tidak bermaksud mencelakainya. Agung dan Bastian sibuk menenangkan Yuda yang terlihat masih tak terima ditinggalkan Johan beberapa kali. Keduanya memperingatkan Yuda agar tetap fokus pada pekerjaannya saja. Kalem bro, orangnya juga udah pergi kok, celetuk Bastian sambil menepuk-nepuk bahu Yuda. Ya udah, mending sekarang bikin kerjaan. Cuman lebih penting ketimbang ngurusin pengecut macam dia, Agung menyahut. Usaha Agung dan Bastian rupanya membawa hasil. Yuda perlahan melunak dan mau mendengar nasihat kedua temannya. Setelah diberikan minum, sang konten kreator itu pun mulai bisa mengendalikan emosinya. Gong, coba lu periksa pintunya, dikunci apa enggak, perintah Yuda. Agung manut saja mendapat titah dari Yuda. Lelaki itu segera memasuki beranda rumah lalu mulai mencoba untuk membuka pintunya. Sial, kekunci pintunya Yud. Gimana nih? Agung tampak kebingungan. Yuda dan Bastian buru-buru menghampiri Agung untuk memastikan jika pintu tersebut benar-benar terkunci. Ya, Agung tidak sedang membual karena pintunya memang terkunci. Seketika mata Yuda melirik ke arah Bastian seraya berkata, "Tian, yang ini bagian lu nih." Bastian mengangguk. Ya, dia paham apa yang diucapkan Yuda barusan. Lelaki itu lantas mengambil ancang-ancang, sedangkan Yuda dan Agung berinisiatif memberi ruang. Bastian menarik nafas, lalu dalam sekali tendangan pintu itu pun berhasil dibobol. Agung tercengang menyaksikan betapa kuatnya tendangan Bastian tadi. Untung aja belum kerekam. Kalau sampai kerekam, bisa-bisa kita dirujak netizen ini gara-gara udah berbuat vandalisme. Agung berseloroh. Vandalisme apaan sih? Orang yang punya rumahnya aja udah mati. Bastian berkilah. Udah, jangan pada ribut. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam.
Kamera, kamera, jangan lupa nyalain. Perintah Yuda. Meski sempat ada kekhawatiran, namun ketika orang itu akhirnya sama-sama memasuki rumah tersebut, cahaya senter menerobos kegelapan dan berkelebatan ke setiap bagian dalam rumah yang ternyata cukup megah. Suara langkah kaki menggema membuat sekawanan tikus berhamburan ke lubang-lubang persembunyiannya. Pandangan mereka gesit menyelidik ke setiap sudut ruangan yang tertutup debu dan dipenuhi sarang laba-laba. Kok awal di sini beda banget ya sama di luar, kata Agung. Shh, jangan ngomong yang enggak. Itu mungkin cuma perasaan lu aja, timpal Yuda. Setelah berhasil melewati ruang tamu, kini mereka pun sampai di ruangan tengah yang dikelilingi 6 pilar beton berwarna putih gading. Bermacam-macam perkakas interior khas zaman Belanda masih menghiasi ruangan tersebut. Hanya saja letaknya sudah berantakan. Yuda sempat terpukau dengan keberadaan buffet, lemari, hingga perabotan lain yang rata-rata terbuat dari jati. Ia kagum dengan ornamen-ornamen khas Jepara dan Tionghoa yang terukir indah pada beberapa perkakas tadi. Yuda segera memberi isyarat pada Agung dan Bestian untuk mengarahkan kameranya ke berbagai penjuru ruangan. Sementara kedua rekannya sibuk merekam dengan gawai masing-masing, Yuda pun berinisiatif memberi narasi. Oke, seperti yang kalian lihat ya guys, ruangan di dalam ini benar-benar luas nih. Semua perabotan juga masih otentik. Dan hebatnya lagi, sebagian besar furniturnya masih tampak kokoh meskipun udah puluhan tahun teronggok di tempat ini. Ucap Yuda penuh semangat. Coba lihat lantainya guys. Lantai ini benar-benar jadi ciri khas rumah-rumah Belanda pada umumnya nih. Selain bisa bikin ruangan di dalam rumah jadi sejuk, lantai model begini juga lebih tahan lama nih daripada keramik. Sambungnya lagi. Tiba-tiba saja Yuda menghentikan langkahnya tepat di depan lukisan berukuran besar. Lukisan tersebut menampilkan seorang pria Belanda dengan didampingi seorang perempuan muda berkebaya putih. Uniknya, wanita pada lukisan itu sama sekali tidak memiliki wajah Eropa. Yuda yang sebelumnya telah mendapat sepenggal informasi pun kembali beraksi dalam narasi. Nah guys, sekarang nih ya, yang ada di depan gue itu ada sebuah lukisan berukuran besar yang nyaris tertutup debu. Berdasarkan informasi yang barusan didapat dari narasumber, sepertinya yang ada pada lukisan ini adalah sosok Menir dan istrinya, si Nyai. Papar Yuda sambil tetap fokus pada kamera handphone yang merekamnya. Nah jadi begini guys, rupanya si Menir ini ternyata udah berkeluarga nih di negaranya. Namun karena urusan pekerjaan, lalu ya ditugaskan ke sini. Mungkin karena lama nggak kembali ke Belanda, si Menir ini memutuskan nih untuk menikah dengan perempuan pribumi. Dan akhirnya sekarang nih kita sama-sama sedang menyaksikan lukisan si Menir beserta istri pribuminya. Bisa kalian lihat guys, ya meski bukan berprofesi sebagai tentara, namun Menir ini memiliki perawakan yang cukup tinggi. Imbunya lagi. Nah jadi sekarang gue udah nggak penasaran lagi ya sama wajahnya si Menir ini. Orangnya tuh kumisnya tebal, tampan, tapi sayang nasibnya harus. Belum sempat Yuda menyelesaikan kalimatnya, mendadak lukisan itu terjatuh dan terempas ke lantai dengan keras. Untung saja Yuda masih bisa menghindar sehingga lukisan tersebut tidak sampai menimpanya. Yuda, Agung dan Bastian saling bertatapan. Ketiganya bungkam dalam rasa heran. Namun agar tidak terkesan kaku di depan kamera, Yuda secara spontan memberikan reaksinya. Wow, lukisannya jatuh guys. Sepertinya tali yang gantung di pakunya putus nih. Ya mungkin karena udah lapus sih. Jelas Yuda sambil berusaha tetap tenang. Tiba-tiba saja dari lantai atas terdengar derit pintu yang sangat nyaring, lalu diakhiri dengan suara empasan. Kembali Yuda dan kawan-kawan terkejut bukan kepala. Apaan itu barusan ya? Bisik Bastian seraya melirik ke arah Yuda. Yuda tidak menanggapi ucapan Bastian secara langsung. Ia malah memberi komentar di depan kamera. Wow, tampaknya pintu di lantai atas kena embusan angin guys. Ya seperti yang bisa kita lihat, banyak jendela di sini yang udah rusak, ya sehingga angin bisa leluasan terobos masuk ke dalam ruangan. Atau bisa jadi di atas sana ada orang. Sebab tim kita juga pernah nemuin ODGJ sih yang menetap di sebuah bangunan terbengkalai. Celetuk Yuda dengan suara nyaris berbisik. Untuk lebih jelas lagi, kami akan naik ke lantai atas dan mencoba menelusuri ada apa aja sih di sana. Siapa tahu di lantai atas kamera kita berhasil menangkap adanya penampakan. Lanjut Yuda sembari mengajak timnya untuk menyambangi lantai atas.
Dengan perasaan berkecamuk antara takut juga penasaran, ketiganya pun mulai berjalan di atas anak tangga yang agak memutar. Debu halus berterbangan manakala kaki mereka menjejak permukaan tangga tadi. Derap-derap langkah terdengar menggema. Bahkan para pemuda itu sampai merinding gara-gara mendengar suara langkahnya sendiri. Tak lama kemudian mereka pun berhasil mencapai lantai atas. Sesampainya di sana, mereka kembali dibuat tercengang oleh kondisi yang jauh lebih berantakan dari lantai bawah. Hampir di semua sudut ruangan, rangka plafonnya telah runtuh. Sebagian gentengnya pun tampak berjatuhan. Alhasil, Yuda bisa melihat kelamnya langit dari celah tadi. Mendadak, pintu di salah satu kamar berderit dan terbuka secara perlahan. Yuda beserta kedua rekannya sama-sama terpana menyaksikan pintu di hadapannya tersibak sendiri. Agung yang mulai merasa tidak nyaman segera membisiki Yuda. Perasaan gue udah mulai gak enak deh. Apa sebaiknya kita udahan aja ya? Yuda sontak menatap tajam ke arah Agung. Ia sangat kecewa dengan rekannya itu yang tiba-tiba menginginkan acara penelusuran itu dihentikan. Lu jangan jadi pengecut kayak si Johan ya. Kita itu di sini buat cari uang. Kalau kita berhasil ngerekam penampakan, itu bisa jadi daya tarik di konten kita selanjutnya. Paham lo? Saut Yuda dengan tatapan mengancam. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam kamar. Kalau perlu kita pasang tripod sama kamera di setiap ruangan. Perintahnya lagi dengan wajah ditekuk. Agung terpaksa menuruti titah si pemilik hajat. Ketiganya pun beranjak masuk ke dalam kamar. Yang belum lama ini pintunya terbuka. Bau abak, juga bau kotoran tikus berbaur di dalam ruangan yang lembab dan pengap. Beberapa kali Agung dan Bastian meludah ke lantai lantaran mual, sedangkan Yuda berusaha tetap profesional dan tetap terlihat tegar di hadapan kamera. Nah, kita sekarang udah ada berada di dalam salah satu kamar ya guys. Bisa dilihat nih. Di sini nggak ada apa-apa nih, selain ranjang besi sama lemari yang berbahan kayu jati. Berarti bisa dipastiin nih, pintu tadi kebuka karena angin. Coba lihat aja. Di jendela yang itu tuh, kacanya udah pecah. Jendela yang sebelah sana juga sama. Yuda bernarasi sembari mengarahkan telunjuknya ke arah jendela. Nah, tapi jendela yang kerusakannya paling parah itu ada di... Kalimat Yuda terhenti. Begitu ia menunjuk ke arah jendela lain yang tersibak, ketiga pemuda itu tertegun. Sebelum akhirnya mereka terenyak sesosok bayangan. Tampak mengintai dari balik jendela. Tidak bisa dipastikan apakah itu orang atau bukan. Namun setidaknya mereka bisa cepat-cepat mengambil keputusan begitu menyadari sosok tersebut memiliki kuncung di atas kepalanya. Yud, itu setan Yud, itu setan, pekik Agung histeris. Teriakan Agung tentu saja membuat kepanikan. Tak ayal Yuda maupun Bastian jadi terhasut untuk secepatnya angkat kaki dari ruangan tersebut. Ayo turun, perintah Yuda. Baru juga mereka memalikan badan dan belum sempat menggapai handle pintu, mendadak pintu kamar itu terempas dengan kerasnya. Yuda beserta kedua kawannya terkejut sekaligus panik. Buru-buru mereka menggapai tuas pintu untuk membukanya, tapi sial, ternyata pintu itu tidak bisa terbuka. Sekalipun Bastian sudah menarik tuasnya dengan sekuat tenaga, tak habis akal. Bastian pun segera mengambil ancang-ancang untuk melepaskan tendangan mautnya. Ia sangat percaya diri jika pintu kamar itu bisa dibobol seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Satu tendangan keras menghantam pintu, namun hanya menghasilkan suara benturan saja. Hasilnya jangankan jebol, tergores atau lecet pun tidak. Nggak bisa Yud, kaki gua kayak ngantem besi, ujar Bastian seraya meringis menahan ngilu pada kakinya. Yuda tidak bisa berkata apa-apa selain memandangi temannya yang kesakitan. Tak lama kemudian ia pun berinisiatif untuk ambil giliran menjebol pintu itu. Yud, kameranya gue matiin aja ya, biar gue bisa bantu lu buka pintu. Agung menghampiri Yuda. Jangan, biarin aja kameranya terus ngerekam, biar yang nonton bisa ngerasain setegang apa suasana saat ini. Udah, lu urusin kamera, tegas Yuda. Akhirnya Agung turun tangan dan tetap mengarahkan kamera handphonenya sesuai perintah. Kali ini Yuda sudah siap untuk mendobrak pintu kamar. Tiba-tiba saja terdengar suara gelak tawa yang membahana. Suara itu berasal dari luar kamar dan cukup membuat tubuh ketiga pemuda tadi jadi semakin gemetar. Semakin lama suara tawa tersebut terdengar semakin dekat, sementara sosok seram yang barusan muncul
muncul dari balik jendela kini telah menghilang. Suara gelak tawa kembali menggema, namun kali ini terdengar persis di belakang ketiga orang tadi. Baik Yuda, Agung maupun Bastian sama-sama mematung di depan pintu. Sembilir angin menyeruak, hawa dingin spontan menggerayangi lapisan kulit mereka. Jantung ketiga orang itu berdegup sangat kencang seiring munculnya suara langkah yang terdengar dari arah belakang. Peluh mulai deras berjatuhan dari sisi wajah Yuda. Kini suasana kembali sunyi, hanya dengus nafas mereka saja yang terdengar di dalam ruangan. Yuda secara perlahan mulai membalikan badan, namun Agung dan Bastian dengan cepat menahannya agar pemuda tadi tidak menoleh ke arah belakang. Yuda tidak menghiraukan kedua temannya. Ia tetap kerasan ingin mencari tahu siapa yang ada di belakang mereka. Cahaya senter kemudian diarahkan ke sumber suara tadi. Perlahan demi perlahan Yuda bisa melihat secara samar ada sepasang kaki yang tampak dengan beberapa luka bacokan. Rasa ngeri mulai menjalar. Meski demikian, ia masih saja mengarahkan senternya hingga akhirnya Yuda berteriak ketakutan. Sontak Agung dan Bastian turut memalingkan wajah ke arah yang baru saja dilihat Yuda. Kali ini kedua orang itu pun ikut-ikutan menjerit histeris. Sesosok pria bule dengan postur tinggi besar tengah berdiri menghadang seraya menebar ancaman melalui sorot matanya. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka menganga, separuh wajahnya tampak hancur. Namun ada lagi yang membuat ketiga pemuda tersebut jadi semakin ketakutan, yaitu di bagian leher. Ya, leher bule tadi terlihat nyaris putus akibat luka gorokan yang sangat dalam. Dari balik luka itu mengalir darah kehitaman yang kemudian bercecer di atas lantai. Walau sebagian wajahnya telah rusak, namun Yuda bisa memastikan jika sosok tersebut betul-betul mirip dengan pria yang berada di lukisan. Ya, itu adalah Menir, si pemilik rumah yang tewas dibunuh sekelompok perusuh beberapa puluh tahun silam. Buka, buruan dobrak pintunya! Yuda berteriak ketakutan. Kembali kaki kanan Bastian menghantam pintu dengan sangat keras 2 hingga 4 kali. Namun tak juga pintu itu terbuka. Kali ini giliran Agung yang mencoba dengan cara yang sama. Lagi-lagi usaha pria tadi gagal total. Percobaan demi percobaan selalu berujung pada kegagalan. Alhasil mereka pun tampak frustasi dan semakin keras berteriak. Sementara itu sosok bule tersebut tampak menyeret langkah kakinya mendekati sekumpulan pemuda tadi. Ayo, coba lagi dong, sampai bisa, perintah Yuda pada Bastian yang sudah kepayahan. Kaki gue udah gak kuat, asli, gue gak kuat, saut Bastian. Baru saja Yuda akan menyuruh Agung untuk gantian membobol pintu. Tiba-tiba saja tangan bule tadi sudah mencekal lengannya. Yuda kembali histeris dan meronta-ronta seperti orang kesetanan. Agung dan Bastian tidak berani menolong. Justru mereka malah beringsut ke sudut ruangan. Saking takutnya Yuda sampai menarik paksa lengannya. Berhasil. Ya, cengkraman itu akhirnya terlepas. Tapi sosok tadi kembali menyeret kakinya lalu mendekati mereka. Bahaya semakin terasa di pelupuk mata. Sedangkan jalan keluar belum juga didapat. Kepanikan juga rasa frustasi yang kian memuncak akhirnya membuat Yuda, Agung dan Bastian kadung memilih opsi lain. Ketiganya berlarian menuju jendela yang rusak. Tanpa pikir panjang mereka pun melompat menerobos jendela tadi. Tanpa ampun tubuh 3 orang itu meluncur deras ke atas sana. Malang bagi Yuda, ia jatuh tepat di mana sebuah tonggak besi kokoh terpancang. Tiang besi tersebut menghujam kerongkongannya hingga menembus batok kepalanya. Tak ada jerit histeris yang terlontar dari mulut Agung maupun Bastian, sebab maut langsung menjemput ketika dahi keduanya remuk menghantam bebatuan. Malam kembali berjumbu dalam dekapan sunyi. Sesekali terdengar katak dan jangkrik bernyanyi. Satu persatu sosok astral yang sejak lama menghuni halaman rumah Menir mulai bermunculan dalam wujud samar. Ada yang terkekeh, ada yang tergelak, ada juga yang membisu dengan tatapan nampak. Semuanya sama-sama mengelilingi tubuh ketiga pemuda tadi yang sudah tak bernyawa. Dari balik jendela yang ada di lantai 2, bayangan Menir muncul lalu memandang ke arah 3 jenazah tersebut.
Wajahnya terasa dingin dan kaku. Tak ada ekspresi kepuasan meski 3 nyawa telah melayang. Sosok-sosok astral yang ada di halaman sekitaran rumah mulai mendongak ke arah menir yang membatu. Tak lama kemudian, wujud mereka mulai bertransformasi menjadi gumpalan asap putih yang segera memudar. 2 hari kemudian, pihak keluarga dan pihak berwajib berhasil menemukan ketiga jasad pemuda naas itu. Barang-barang temuan seperti telepon seluler milik korban pun dibawa guna dilakukan penyelidikan. Johan akhirnya dipanggil sebagai saksi lantaran ditemukan beberapa via chat dengan Yuda beberapa hari sebelumnya sebelum mereka melakukan penelusuran. Tapi sayang, rekaman penelusuran itu hilang sama sekali. Aneh, padahal Agung dan Bastian sudah mulai merekam ketika mereka tiba di rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Johan menjadi lebih tertutup. Ia tidak pernah menyangka jika nasib para pembuat konten tersebut akan berakhir tragis. Sekarang ia baru sadar mengapa dulu almarhum kakeknya melarang keras dirinya untuk tidak sesekali memasuki rumah tersebut. Ternyata dendam sang menir masih bersemayam di dalam bangunan tadi. Johan termenung di halaman belakang rumahnya sambil menikmati langit senja yang sesaat lagi beranjak gelap. Ia kembali teringat ucapan Yuda tempo hari yang sempat membuatnya sakit hati. Bahkan ia bersumpah untuk tidak akan pernah memaafkan Yuda atas kata-kata kasarnya. Namun setelah kawannya itu meninggal dunia, tampaknya Johan harus mengubah pendiriannya. Ia pun memandang ke arah langit lalu mengucapkan beberapa patah kata semacam ikrar. Gue udah maafin semua kesalahan lu, Yud. Gue ikhlas. Semoga jiwa lu tenang di alam sana. Setelah berucap demikian, Johan pun berdiri lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Sudut mata pemuda itu menangkap ada satu bayangan yang berdiri di halaman rumahnya. Johan menoleh ke sebelah kanan. Tampak olehnya Yuda yang sedang berdiri dengan wajah tertunduk dan terkesan lusuh sambil tersenyum dan berusaha tetap tenang. Johan pun mengatakan sesuatu pada sosok tersebut. Lagi ngapain di situ, bro? Gue kan udah maafin lo. Sekarang udah gak ada lagi yang ganjel di hati gue. Tenang aja. Habis sholat, gue bakal kirimin Al-Fatihah buat lo. Sosok Yuda melirik ke arah Johan dengan tetap mendatar. Tak berselang lama, wujudnya menghilang di tengah suasana rembang. Sayup-sayup, azan maghrib mulai terdengar bersautan. Johan pun beranjak masuk ke dalam rumah. Langit berubah menjadi sekumpulan warna hitam, namun tak sepekat apa yang ada di pikiran Johan. Lelaki itu masih terbayang-bayang bangunan Belanda yang telah merenggut nyawa kawannya. Menir adalah satu predikat yang membuat rasa penasarannya terus meronta. Seperti apa rupanya? Seperti apa wujudnya? Ia tak akan pernah tahu, sebab ketiga pemuda yang pernah melihat penampakan Menir pun kisahnya harus ditutup dengan kematian. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Dan ini asli nih. Kisahnya keren banget nih, serem banget menurut saya ya. Bagaimana rumah tua yang dulunya ditempati oleh seorang menir Belanda ya, yang menikah dengan nyai. Jadi orang dulu yang menikah pribumi, yang menikah dengan perempuan pribumi yang menikah dengan orang Belanda itu panggilannya nyai. Dan bagaimana akhirnya mereka dibantai oleh masa karena jasa penjajahan sudah di akhir ya, di ujung akhir, sehingga mereka, dan bukan hanya 2 orang itu, termasuk seluruh isinya, pembantunya, tukang kebun, dibantai semua sehingga rumah itu menjadi seram. Dan di sini bagaimana seorang Yuda yang ngeselin banget nih, akibat dari keegoisan Yuda, padahal sudah diperingatin sama Johan nih, sampai pengen berantem ya kan, sampai Johan dikatain banci. Oke, gue banci tapi lu yang berani ya. Akhirnya selesai itu mereka bertiga. Jadi akibat keegoisan Yuda, 2 temannya ikut menjadi korban. Bagaimana mereka kayak menantang ya. Jadi banyak sekali masih sebenarnya yang bisa kita ambil dalam kisah ini ya. Bagaimana seorang Yuda demi ambisinya, demi uang ya, demi kontennya viral, dia nekat melakukan hal-hal di luar nalar. Padahal sudah diperingatkan tuh sebelumnya, dan dia juga sudah mendapati hal-hal janggal sebenarnya. Tapi karena dorongan untuk membuat konten yang menarik, sesuatu yang menarik, akhirnya ya terjadilah itu semua. Luar biasa Bang Ali.
Terima kasih atas kisahnya yang sangat luar biasa ini, dan mari kita ambil hikmah baiknya saja dalam kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan semoga seluruh teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, boleh kirimannya dalam bentuk suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan oh iya teman-teman, buat teman-teman yang suka baca, bisa ini nih, Rumah Hantu di Perkebunan Karet, buku Rumah Hantu di Perkebunan Karet ya, RHDPK, karya dari Bri Story. Wah boleh nih, ini recommended banget nih. Dan karya-karya dari Bri Story, buku-bukunya keren-keren banget, ada Rumah Tete dan yang lain-lain. Dan buat teman-teman yang hobi baca, yang aku pecinta penikmat horor, bisa langsung dibeli bukunya, dibaca, beli aja di Shopee. Pokoknya di sana ada karya dari Bri Story, keren-keren banget, terutama di sini recommended banget ya, RHDPK Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Dan oke, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.